Halo, selamat datang di Kata Suara on Serangkaian Channel. Dan kali ini kita masih akan melanjutkan cerita Seudino by Simple Man versi novel bagian ke-7, bagian 6. Malam itu Sri dan yang lain sudah terlalu lelah. Ledakan informasi ini yang mereka terima benar-benar menguras tenaga. Dini dan Erna sudah terlelap tidur di atas ranjang masing-masing. Sri mengangkat kaki menuju ranjangnya sendiri. Di ruangan yang tidak terlalu besar itu, mereka tidur bersama-sama meski hanya berbeda ranjang saja. Sri perlahan memejamkan mata, tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang seperti tengah memanggilnya. Suara perempuan yang begitu tersiksa. Ia terus-menerus seperti tengah memanggilnya. Mbak, Mbak, tolong, tolong. Sri terus-menerus menahan tubuhnya yang terus mengejang. Semakin lama suara itu semakin terdengar jelas hingga Sri terperanjat. Sri membuka mata dan mengamati sekeliling. Ia tak lagi berada di dalam kamar, melainkan sebuah tempat asing yang pernah Sri kenali. Sri berjalan pelan menelusuri jalanan berlumpur dengan kebun tebu di sekelilingnya. Hanya dengan kaki telanjang, Sri berjalan perlahan-lahan. Matanya mengawasi sekeliling sembari meyakinkan diri bahwa ia tengah bermimpi. Namun, semakin lama ia meyakinkan diri, semakin bingung ia apakah benar-benar tengah bermimpi. Perjalanan Sri menembus kebun tebu membuatnya merasa ngeri karena tak ada siapapun di sini. Lalu semua berubah ketika lagi-lagi Sri mendengar suara yang sedari tadi terus memanggil-manggil. Mbak, Mbak, tolong. Sri mengikuti suara itu. Perlahan memaksa dirinya menembus lahan tebu, dan benar saja, Sri melihat sebuah rumah lain. Rumah yang terletak di sebuah area terbuka dengan lahan tebu di sekelilingnya. Rumah ini tersembunyi jauh di dalam sehingga siapapun tidak akan mengira ada rumah ini di sini. Sri mendekatinya, perlahan sembari bertanya-tanya milik siapakah rumah ini. Lagi-lagi suara itu terdengar di telinga Sri, dan sumber dari suara mengarah ke rumah asing itu. Sri mendekati, tetapi sayangnya ia tidak dapat membuka pintu. Sri memutari rumah berharap menemukan pintu lain yang bisa membawanya masuk, tapi ia tak juga menemukannya. Lalu terdengar suara pintu terbuka. Sri kembali ke pintu depan. Ia mendapati seorang lelaki yang mengenakan topi caping berjalan keluar. Sri mengawasi lelaki asing itu. Ia tengah berdiri di tengah teras rumah sebelum berjongkok entah melakukan apa. Setelah lama berjongkok, lelaki itu pergi. Sri keluar dari tempatnya bersembunyi dan mendapati pintu yang tak bisa ia buka saat ini sudah terbuka lebar. Sri melangkah masuk. Di dalam rumah itu tak ada apapun selain perabotan tua. Sri terus berjalan masuk dan menemukan dua ruangan yang saling berhadapan. Terdengar lagi suara itu yang masih memanggil-manggil dirinya. Sri merasa yakin salah satu dari ruangan itu adalah tempat di mana ia dipanggil. Sri mencoba membuka pintu dan beruntung pintu itu sama sekali tidak dikunci. Rumah siapa ini dan bagaimana ia bisa ada di sini? Pintu terbuka dan Sri mendapati sebuah kamar dengan tirai putih di dalamnya. Ada bayangan seseorang tengah meringkuk. Sri mengawasi sebelum memanggilnya. Siapa dalam sana? Sosok di dalam tirai mengangkat wajahnya sebelum berujar lirih. Tolong, Mbak. Sri mendekati ranjang berusaha menyampirkan tirai putih itu, tetapi tidak dapat melakukannya. Tirai itu seakan dibuat untuk tidak dapat dibuka. Bayangan yang ada di dalam tirai terus berteriak meminta tolong, tetapi Sri masih berusaha mencari cara untuk membukanya. Perlahan Sri melihat sesuatu keluar dari tirai. Tangan yang tengah terulur. Mbak, ini tangan saya, Mbak. Tarik saya keluar dari sini, Mbak. Sri menarik tangan itu perlahan, tetapi ia tersentak saat seseorang memegang dirinya dari belakang. Ia menatap Sri, tetapi karena ruangan itu remang-remang, Sri hanya mendengar suaranya berteriak, "Sopo kowe?" Sri terbelalak sebelum berteriak keras. Ia terbangun dari tidurnya. Di depannya, Dini tengah menatapnya aneh.
Kau mimpi, Sri? Sri terdiam, bingung dengan apa yang baru saja dia alami. Tanpa terasa, 3 hari 3 malam sudah berlalu. Sri, Dini, dan Erna mulai terbiasa dengan rutinitas ganjil mereka. Selain menjaga dan merawat Dela, Sri dan yang lain bahu-membahu satu sama lain mengerjakan semua yang harus dikerjakan agar rumah ini senantiasa bersih. Mbah Tamin yang terkadang ikut mengawasi pun sudah mulai percaya kepada mereka dan membuatnya tidak lagi harus ikut dalam mengurus dan merawat Dela. Saat itu, Sri melihat Dini tengah berdiri di dapur. Ia mendekatinya. "Mbak," kata Sri, "ingat ya, 3 hari yang lalu saat Mbak Dini bangunin aku?" Dini mengangguk. "Sebenarnya waktu itu saya sedang mimpi. Tapi mimpi saya aneh, Mbak." "Aneh?" "Iya, saya mimpi berdiri di sebuah kebun tebu sendirian. Di sana, sejauh mata mandang, hanya tebu yang tumbuh rimbun di sekeliling. Saat itu saya mendengar sebuah suara." Sri mencoba mengingat-ingat kembali. Suara itu seperti memanggil-manggil saya terus. Saya akhirnya cari dari mana sumber suara itu berasal, dan saya menemukan sebuah rumah di tengah lahan tebu itu." "Hah? Rumah di lahan tebu, Sri?" Dini tampak serius. "Iya, Mbak. Di rumah itu aku lihat seseorang berjalan keluar. Dia pakai topi caping di depan rumah. Orang itu seperti lagi nanam sesuatu, terus dia jalan pergi. Nah, aku kan lihat pintu rumah yang sebelumnya dikunci itu terbuka. Dan ya udah, saat itu aku masuk." Dini masih mendengarkan dengan seksama. "Di sana aku lihat dia." "Dia?" "Iya, dia yang manggilku." "Dia siapa, Sri?" Saya aku nggak berhasil melihat. Sebelum aku menariknya keluar, seorang lelaki nangkep dari belakang. Dia berteriak bertanya siapa aku, terus aku bangun." Dini terdiam lama. Wajahnya tampak berpikir sebelum meyakinkan Sri bahwa mimpi hanyalah mimpi. Kebang tidur yang semua orang pasti pernah alami saat tengah tidur. Semenjak kejadian mimpi itu, Sri semakin yakin kalau Tira tidak seperti gadis yang tengah tertidur. Ia lebih seperti gadis yang tengah koma. Pernah terbersit di pikiran Sri bila mungkin Tila mati suri, tetapi pikiran itu selalu coba ia tepis. Sri pernah mendengar Erna mengatakan mungkin saja penyebab perut benci Tila adalah Mbah Tamin sendiri. Dengan kata lain, Mbah Taminlah yang menghamili Tila. Namun Sri menolak untuk percaya meski Erna berulang kali meyakinkannya. Satu hal yang Sri setuju dari semua kalimat yang Erna ucapkan adalah Mbah Tamin memang memiliki rahasia yang tidak mereka ketahui, dan itu pasti. Sayangnya kecurigaan demi kecurigaan itu tak dapat mengubah apapun. Suatu sore, Mbah Tamin mengatakan bahwa ia harus pergi. Ia berpesan kepada mereka untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia peringatkan. Salah satunya untuk tidak pernah lupa mengikat Dela sebelum membuka keranda mayat. Sri dan yang lain mengangguk, pertanda mengerti. Namun, rupanya tidak hanya itu saja yang ingin Mbah Tamin sampaikan kepada mereka. Ia menatap Sri dan yang lain dengan mimik wajah serius. Ia berpesan dengan nada suara menekan untuk tidak pernah membukakan pintu ketika malam sudah datang. Siapapun yang mengetuk dan bagaimanapun keadaannya, tempat ini bukanlah tempat yang familiar bagi manusia. Jadi mustahil akan ada orang yang berkunjung. Mbah Tamin juga menjelaskan bahwa dirinya tidak akan pernah datang ke rumah ini bila hari sudah malam. Setelah mengatakan itu, Mbah Tamin pergi. Ia melangkah di jalanan setapak menuju hutan hingga sosoknya lenyap di balik pepohonan. Hari itu semua berjalan lancar. Sri dan yang lain sudah menjalankan semua perintah Mbah Tamin. Dan sebentar lagi malam akan datang. Sri masih saja teringat dengan pesan Mbah Tamin. Dan entah kenapa, setiap ingat pesan itu tubuh Sri merinding. Sri berada di kursi teras rumah menunggu kedatangan Mbah Tamin. Sementara langit sudah merah dan suara binatang malam mulai terdengar satu persatu. Dini keluar dari gubuk menuju Sri berada. "Dia belum datang, Sri?" tanya Dini yang dijawab gelengan oleh Sri. "Lebih baik kunci saja semuanya
toh nanti pasti dia ketok pintu kalau datang. Sri mengangguk. Benar apa yang dikatakan oleh Dini. Sri berdiri dari tempatnya duduk, masuk ke gubuk lalu mengunci pintu. Di mana Erna? Tanya Sri. Kayaknya di kamar, ucap Dini. Sri melangkah menuju kamar. Aneh, ia melihat Erna tengah memegang perut dengan wajah meringis. Kamu kenapa, Er? Tanya Sri. Perutku sakit, Sri. Kayak aku salah makan dah. Makanan kita kan sama, Er. Gak tahu, aduh sakit. Erna terus memegang perutnya. Mau aku bikinin teh hangat? Tawar Sri. Gak usah, Sri. Tapi aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Er? Gantiin aku dulu, mandiin Dila ya malam ini. Besok kalau giliranmu aku yang mandiin ya. Awalnya Sri agak merasa keberatan, namun melihat kondisi Erna, ia akhirnya setuju. Malam itu juga setelah memastikan Erna bisa beristirahat, Sri melangkah ke dapur. Ia bersiap mengambil air dari dalam gentong. Namun sial, tak ada air sedikit pun di dalam gentong. Sri baru ingat bila hari ini memang harusnya Erna yang bertanggung jawab dengan persediaan air. Mungkin karena sakit perut anak itu lupa menimba air. Sri terdiam sejenak memikirkannya. Kembali teringat pesan Mbah Tamin. Bagaimanapun caranya, Dela harus dimandikan. Terpaksa Sri keluar untuk menimba air dari dalam sumur. Meski awalnya ragu dan hanya bisa mematung di balik pintu dapur, akhirnya Sri pun meyakinkan diri bersiap dengan baskom di tangannya. Ia hanya perlu pergi ke sumur, menimba air, dan langsung kembali ke dalam rumah. Hanya itu, tapi entah kenapa jantungnya berdegup kencang. Sri menyentuh gagang pintu kayu itu, kemudian menariknya. Dengan langkah kaki cepat, Sri menuju ke sumur. Sesampainya di sana, Sri langsung menjatuhkan timba ke bawah. Angin dingin tiba-tiba membuat Sri bergidik ngeri. Ada yang tidak beres. Ia tidak lagi mendengar binatang malam bersuara. Keheningan saat itu terasa begitu mencekam, membuat Sri tidak berhenti-henti meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Timba di sumur terasa sudah penuh dengan air. Perlahan-lahan Sri menariknya. Lalu sebuah suara entah dari mana tiba-tiba terdengar di telinga Sri. Jangan lupa diikat, Yondo. Suara itu begitu halus sampai membuat Sri terdiam mematung. Sri menoleh, mencari tahu di mana suara itu muncul. Tapi Sri tidak menemukan siapapun di sana. Timba air sudah sampai di tangan Sri. Dengan cepat, Sri memindahkan air di timba ke dalam baskom. Dia jahat sekali, Nduk. Jangan biarkan dia sampai bangun. Suara itu muncul lagi. Perasaan Sri semakin tidak enak. Suara-suara itu terus bermunculan hingga Sri menyadari sesuatu. Suara itu berasal dari atasnya. Sri terdiam, perlahan mengangkat baskom sebelum mendongak menatap sebuah pohon di dekat sumur. Sebuah wajah tengah menyeringai menatapnya. Sri langsung berlari kembali ke rumah sambil membawa baskom. Buru-buru ia menutup pintu, kemudian menguncinya sementara di luar terdengar suara tawa melengking. Kedua kaki Sri lemas. Ia terduduk. Kakinya serasa sudah tidak sanggup menopang badannya. Sri menangis sejadi-jadinya, melampiaskan ketakutannya sejenak. Setelah suara itu hilang, Sri menguatkan diri, mengangkat baskom berisi air itu, menaburinya dengan bunga 7 rupa di atas tampah sebelum melangkah menuju kamar Dila. Sri perlahan-lahan membuka keranda mayat. Ia mencelupkan handuk kecil itu ke dalam air. Aroma busuk itu kembali. Sri merasa mual, tapi Sri harus cepat melakukannya bila tidak ingin terus-menerus mencium aroma busuk itu. Sri mulai membasuh tubuh Dila. Sembari membasuh, Sri terus bergumam kalimat yang Mbah Tamin ajarkan kepadanya. Menungso ing dunya iku sebab ana perkara. Rungokno wahai penghuni donya. Iki musabab aku ngabdi neng doro. Trah anom sing agung. Sri sampai pada perut Dila yang besar. Perlahan Sri membersihkan kulit kering bernanah itu.
Setiap kali melihatnya, Sri ingat bila Erna yakin bahwa Dela dihamili oleh Batamin. Menggelikan, meski orang tua itu terlihat misterius, menuduhnya melakukan hal sebejat itu tentu bukan sesuatu yang benar. Sri terus-menerus membasuhnya, dan kini Sri menuju tangan Dela yang penuh luka borok. Tiba-tiba Sri terdiam. Dela, seperti ada yang terlewat olehnya. Akhirnya ia ingat, ia lupa mengikat Dela. Sri menatap Dela, dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dela membuka mata, menatap Sri dengan tatapan melotot sembari menyeringai. Sri kaget setengah mati. Ia beringsut melangkah mundur, tetapi dengan gerakan yang sangat cepat, Dela langsung mencekik leher Sri kuat-kuat. Mulut Dela menganga sembari berteriak di depan wajah Sri, menunjukkan gigi-gigi hitamnya yang sudah membusuk. Terjadi pergulatan hebat. Sri terus berusaha melepaskan tangan Dela yang mencekik lehernya. Tetapi Dela terlalu kuat. Sri tidak bisa berbuat banyak. Perlahan-lahan Sri mulai kehilangan napas. Ia menatap Dela yang kini mulai tertawa. Sri sudah tidak bisa melakukan perlawanan. Ia hanya bisa menahan tangan Dela dengan tenaga yang tersisa. "Sopo kowe nduk?" tanya Dela. Suaranya terdengar berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua yang sedang marah. "Nanti iki nduk." Sri masih mencoba melawan, tapi Dela menahannya. Dia menyeringai hingga air liurnya menetes di atas wajah Sri. Matanya putih saat ia tersenyum. "Nek ditakoni ku jawab." Wajah Sri sudah berubah kemerahan. "Jenengan sinten?" tanyanya dengan suara terbata-bata dan napas yang semakin tepis. Dela tertawa semakin keras. Belum pernah Sri merasa setakut ini. Sembari sesenggukan, ia tetap berusaha melawan. "Sengartore, iku jenengku, Ratu ning alas kala jiwa." Saat itu Erna melangkah masuk ke kamar. Ia tersentak kaget melihat pergumulan Dela dan Sri. "Sri!" Dengan cepat Dela melepaskan leher Sri sembari menatap Erna dengan seringai yang sama. Ia melompat ke ranjang lalu mengambil posisi merangkak. Ia tertawa kegirangan saat menatap Erna. "Jadi rupanya Cakliwon semua yang ada di sini," ucapnya. Untuk beberapa saat sosok Dela seperti mengamati Erna seakan mengenalinya. Dela kembali tertawa. Sementara itu Sri bangun dari tempatnya. Erna masih terlihat bingung dan tidak mengerti. Matanya terpaku menatap wajah Dela yang begitu mengerikan. Dari atas ranjang, Dela menatap Sri dan Erna bergantian. "Nah, aku tahu kalian kenapa di sini. Mesti kalian ditugaskan untuk mengangkat santet ini, bukan?" Dela tertawa semakin keras. "Percuma. 1000 dino anak ini akan segera habis. Bila hari itu tiba, semua yang ada dalam lingkaran keluarga busuk ini akan mati satu persatu." Dela tertawa terus-menerus, seakan-akan Erna dan Sri adalah dua orang yang lucu. Namun Sri melihat sebuah kesempatan untuk menghentikannya. Ia melirik baskom berisi air bunga itu. Sri menunggu kesempatan sampai dengan cepat ia melompat dan mencengkram tubuh Dela. Satu tangannya segera meraih baskom air, kemudian mengguyur Dela dengan air bunga itu. Dela berteriak kesetanan. Ia terus mengumpat, "Goblok, kowe niku tumbal." Melihat kekuatan Dela yang semakin lama semakin menjadi-jadi, Sri lantas berteriak kepada Erna, "Kamu ngapain? Cepat bantu ikat tangan dan kakinya." Erna yang awalnya kebingungan bergegas lari mengambil tali hitam dan mengikat Dela. Kali ini Sri tidak peduli, sekalipun harus mengikat leher Dela dengan tali hitam itu. Ia menalikannya dengan kencang. Dela terus meronta-ronta semakin kesetanan.
Della masih melawan walaupun kedua kakinya sudah terikat dengan tali hitam. Sri menahan tubuh yang terus-menerus melawan itu, yang mencoba menggigitnya dengan gigi hitamnya. Perlahan-lahan tenaga Della melemah hingga ia kembali tenang dan tertidur lagi di atas ranjang. Dengan cepat, Sri menutup keranda mayat, kemudian melepaskan kain hitam itu dari kaki dan lehernya. Erna menghela napas panjang menatap Sri dengan tatapan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi, Sri? Sri menatap Erna dengan ragu. Aku lupa mengikat tali hitam di kaki dan tangannya saat membuka keranda mayat ini. Kedua orang itu tertunduk lesu. Mereka tidak pernah menyangka rupanya Mbah Tamin menyembunyikan ini. Fakta bahwa Della bisa sewaktu-waktu bangun jika mereka lupa mengikatnya dengan tali hitam itu. Erna masih tidak percaya. Sembari duduk di lantai dekat ranjang Della, ia menatap Sri. Tangisnya pecah. Ia tidak pernah menduga semuanya akan menjadi seperti ini. Aku mau pulang, Sri, ucapnya. Sri tidak berkomentar. Melihat apa yang baru saja mereka alami, pulang lebih masuk akal dibandingkan tetap memaksa tinggal di tempat seperti ini. Namun Sri dan Erna tidak dapat berbuat banyak. Mereka ingat pada siapa mereka bekerja. Lebih-lebih Sri tahu sendiri di posisi mana saat ini dia berada. Katanya kita mau jadikan tumbal. Apa menurutmu dia benar? Tanya Sri. Erna menggeleng pelan, tak punya jawaban juga untuk pertanyaan itu. Mbak Tamin pasti tahu, ucap Sri. Jangan tanya dia, Sri. Dia bisa ngelakuin hal gila bila sampai dia tahu kalau kamu sudah tahu bahwa anak ini bisa terbangun sewaktu-waktu. Lebih baik kita cari informasi sendiri. Saat itu Sri sadar akan sesuatu. Apa yang menimpa Della dan bagaimana perlahan-lahan semua pertanyaannya terjawab. Bila asumsi Sri benar, artinya Della adalah seseorang yang dirasuki oleh sesuatu yang sangat kuat, dan sesuatu itulah yang saat ini mengancam jiwa keluarga Atmojo. Bisa dikatakan ini maksud ucapan bahwa mereka mendapat sebuah kiriman berupa kutukan santet. Santet yang dimulai dari sosok iblis yang dimasukkan dalam tubuh Della Atmojo. Lalu, apa hubungannya Della dan Mbah Tamin? Bagaimana dengan Kuncoro? Semua ini mengingatkan Sri pada cerita bapak dulu. Ada satu ilmu di Jawa yang menggunakan sesuatu yang hitam dengan unsur kebencian yang dapat mendatangkan kematian. Seperti apa orang yang sudah melakukan ini hingga tega mengambil nyawa anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Santet bukanlah ilmu sembarangan, dan serangkaian kejadian ini seakan menjadi teka-teki tersendiri bagi Sri. Ia yakin masih banyak yang ditutup-tutupi. Sri harus mencari jawabannya, karena bila tidak segera dilakukan, tinggal di tempat ini lebih lama hanya akan mendatangkan hal yang lebih buruk. Tunggu dulu, Sri mengingat sesuatu. Dia bilang anak-anak Jumat Kliwon ke kita. Benar kamu lahir pas Jumat Kliwon? Erna mengangguk. Jadi apa kita semua lahir Jumat Kliwon, termasuk Dini? Karso sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita. Dia butuh kita karena hanya kita yang bisa membantunya menghadapi santet yang saat ini menyerang Della. Jadi maksudmu karena kita memiliki garis weton yang sama dengan Della, kita adalah tumbal yang paling pas untuknya, gitu Sri? Sri mengangguk menatap Erna. Tidak yakin apakah kesimpulannya ini kabar buruk atau kabar baik untuk mereka. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Sri dan Erna memandang satu sama lain. Siapa yang datang selarut ini? Erna dan Sri melangkah menuju pintu depan. Itu pasti Mbah Tamin, Kita harus minta penjelasan. Jangan, Sri. Kan sudah bilang sebaiknya kita jangan ambil resiko sama orang tua itu. Sri mendekati pintu. Harus kita buka. Erna hanya menggeleng. Ia juga merasa aneh dengan kedatangan yang selarut ini. Pintu kembali diketuk, dan setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Sri diam menunggu seseorang di luar sana memanggil nama mereka. Namun aneh, tak ada suara selain ketukan di pintu terus-menerus. Sri dan Erna semakin curiga. Tiba-tiba suara hening. Tak lagi terdengar suara apapun. Yang mengetuk pintu pastilah sudah pergi. Tetapi suara ketukan itu kembali dan semakin cepat. Semakin cepat dan semakin cepat. Memekakkan telinganya.
Sri dan Erna menutup telinga. Cahaya Petromax di ruangan bergoyang hebat sebelum semuanya menjadi gelap gulita. Erna berteriak sangat keras, lalu setelahnya keheningan seolah menenggelamkan mereka. Erna, panggil Sri. Tapi Erna tak menjawab. Sri berjalan sambil meraba-raba sisi tembok. Ia terus-menerus memanggil Erna, tapi Sri tak kunjung mendengar jawaban. Sri menelusuri jalan, mencari cara untuk menyalakan lampu Petromax itu lagi. Kemudian terdengar suara berisik seperti suara wajan yang berjatuhan dari arah dapur. Sri berusaha menatap ke sekeliling, tapi kegelapan masih menguasai sampai ia melihat cahaya kemerahan. Cahaya merah itu mendekat. Sri pun berjalan menuju cahaya. Ia berjalan menyusuri lorong hingga jarak mereka terlalu jauh. Saat itulah ia melihat Dini yang membawa obor kecil di tangannya. "Din," panggil Sri. Perempuan itu menoleh menatap Sri. Sri merasa lega. Ia mendekati Dini, namun tiba-tiba wajah Dini yang kemerahan terkena cahaya api tercekat. Sri tersentak karena tangannya dicengkram oleh sebuah tangan dari belakang. Sri menoleh ke sosok yang mencengkramnya. "Erna, kamu dari mana, Sri? Aku manggil-manggil kamu loh dari tadi," ucap Erna. Sri menghela napas lega. Semua teman-temannya ada di sini. Erna memandang Sri aneh. "Tadi kamu manggil siapa?" "Dini, itu." Sri menunjuk ke tempat Dini berdiri. Tapi aneh, tak ada siapapun di sana. Sri yakin melihat Dini barusan. "Loh, tadi ada di sini." Sri berbalik menatap Erna. Ternyata Erna pun sudah tidak ada. Sri terdiam. Ia merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Lalu tiba-tiba pintu kamar Dela terbuka. "Mbak, hati-hati," bisik sebuah suara. "Hati-hati, ambek koncomu siji iku, bahaya." "Siapa kamu?" tanya Sri. "Aku mengiling awakmu. Soale awakmu wis terlibat ning urusan ireng sing iso narik nyawa." Sri menelan ludah, menatap ke sekeliling. Ia tidak melihat siapapun di sini. Kemudian Sri melihat sosok Dela tengah berdiri. Bagaimana Dela bisa lepas? Sri perlahan mundur, tapi Dela hanya berdiri dan diam saja. Sri terus berjalan mundur sampai blong. Suara pintu tiba-tiba ditutup. Sri menoleh, mencoba membuka pintu. Tetapi sayangnya pintu telah terkunci. Dengan panik, ia berteriak menggetar-getar pintu. Tapi semuanya sia-sia. Tiba-tiba Sri mencium aroma busuk itu lagi. Sri memejamkan mata dan mulai menangis. Perlahan, Sri kembali menoleh menatap Dela. Tapi sosok itu lenyap entah kemana. Ia tidak ada di tempatnya berdiri tadi. Sri bersandar pada pintu kayu, menghela napas panjang saat sosok Dela tiba-tiba muncul kembali dan mengejutkannya. "Siji kancamu iku mungsuh. Pareno." Sri berteriak, kemudian membuka mata. Semua seketika terang benderang. Hari mendadak menjadi siang. Ia menatap Erna dan Dini. Di sampingnya ada Mbah Tamin yang menatapnya lega. "Sudah sadar, syukurlah,"